Hari ini Senin, 2 Oktober 2023, sejumlah aliansi buruh bakal menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Ribuan aparat keamanan pun disiagakan untuk mengamankan jalannya demonstrasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko menyebut total ada 6.520 personel gabungan disiagakan. Rincinya, mulai dari 4.530 personel Polri dan 1.680 personel TNI. Kemudian 310 personel dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Truno Yudo menambahkan pihaknya turut menyiapkan pengalihan arus lalu lintas di sekitar lokasi. Arus lalu lintas yang dialihkan yaitu dari arah HI menuju Jalan Merdeka Barat, dialihkan ke Jalan Budi Kemuliaan atau Jalan Merdeka Selatan. Arus lalu lintas dari arah Tugu Tani menuju Jalan Merdeka Utara dialihkan ke Jalan Perwira Situasional. Arus lalu lintas dari arah Jalan Hayam Buruk menuju Jalan Majapahit, Jalan Merdeka Utara dialihkan ke Jalan Juanda atau ke Jalan Suryo Pranoto. Jalan Abdul Muiz menuju Jalan Gajah Mada dialihkan ke Jalan Tanah Abang 1. Dalam aksi tersebut, para buruh akan menuntut kenaikan upah dan minta diturunkan harga beras. Sebab saat ini harga beras menjulang tinggi hingga mencekik leher. Masih kacau, tapi kan gak tahu keseharian aku tuh orangnya mageran. Oke. I generally start with the head and slowly work my way down the character using some of the basic sculpting brushes in Blender to help grab and shape my objects as I go along. Dikatakannya FF segera bisa pulang dari rumah sakit. Sebelumnya beredar kabar jika Personally, I've always leaned quite heavily into stylized characters, so generally features such as the head, the hands, and the feet are quite a bit larger than realistic proportions, but reference is always key for these sort of things, so I often look up some additional references as I go along here to help with the anatomy. Namun, kabar tersebut hanyalah hoax. Faktanya, FF saat ini sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Margono Soekarjo, Purwokerto. Kombes Pol Sumi Hastri bahkan menyebut FF segera bisa pulang dari rumah sakit. Berdasarkan foto MRI dan scan toraks, keadaan FF dalam kondisi baik. Sebelumnya, FF sendiri mengeluh sesak nafas beberapa hari setelah penganiayaan tersebut. Dia berdoa agar siswa kelas 8 tersebut segera pulih dan kembali ke keluarganya. For this next step, we're going to start sculpting the details, so I like to plug in a tablet for that extra bit of control. And just in case anyone asks, I'm currently using a Canvas Pro 16 computer. Now when it comes to sculpting my characters, I like to start with the head, and the process of sculpting in Blender generally goes like this. You start with a lower poly object as you define the basic shapes, and then slowly add more topology to your mesh for the final details. I like to do this in sculpt mode using Blender's remesh tool, and I'll slowly keep increasing the amount of detail I have until I've got enough for the lips, the eyes and the nose and all these extra little details. And the remesh option is also going to merge these nicely into one object. Alright, this is looking pretty cool, and I've also added some UV spheres here to help with the placement of my eyes too. And yes, this guy is looking quite funky, but I love my canvas with a little bit of. Let's
this, I generally start by sculpting out the base of the hair, and then I add in some additional rounded cubes to block out the general style that I'm looking for, before I then go ahead and remesh and smooth this over for a nice finish. Oof, that's looking pretty good to me. Now I've been here for quite some time, so I'm going to take a break for today and head to the cinema. Megawati Soekarno Putri pada kadernya termasuk presiden beberapa waktu lalu. Okay, I'm back, and Teenage Mutant Ninja Turtles was pretty good, but it's day 2, and today is the day we finish this. First up, clothing. For this, I use a couple of methods, but it all depends on what you need at the time. But generally, it boils down to 2 main approaches. Firstly, the mask extract. Simply paint a mask on the area you want to reuse, hit mask extract in the menu, and boom, you've got a new mesh you can sculpt and reuse. The other method is just good old-fashioned box modeling. Add the basic shapes that you need, and then sculpt them into shape. Yang sudah diatur dari ADART partai sehingga menimbulkan kontradiksi. Oh yeah, this is looking good. But I do need to optimize this guy just a little bit. We all know the line we need to follow is absolute. So insert my secret weapon, the quarter remesh add-on. Simply enter the amount of polygons you want, hit the button, and wow, pair this with a multi-resin multiplier, and now you've got a lower polygon and a higher polygon. I don't want to use all the body to the other, so I'm just going to go ahead and put it on the front. For anything less organized, I get the more resources. In this case, it's not with Reshuffle Menteri Kabinet Indonesia Maju mencuat ke publik. Saat dikonfirmasi mengenai kebenaran kabar itu, Presiden Joko Widodo hanya menggelengkan kepala. Presiden Jokowi lantas balik bertanya dari siapa isu reshuffle tersebut. Ekspresi wajahnya juga langsung berubah, bahkan kepala negara juga tampak menaikkan alisnya. Adapun sebelum pertanyaan reshuffle ini dilontarkan, Jokowi tampak sumringah menjelaskan acara Istana Berbatik. Adapun Jokowi ditanya soal isu reshuffle tersebut setelah acara Istana Berbatik yang digelar di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat pada Minggu 1 Oktober 2023 malam. Diketahui isu reshuffle ini mencuat setelah 2 Menteri Kabinet Indonesia Maju terseret dalam pusaran kasus korupsi. Mereka ialah Menpora Dito Aryo Tejo dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Soal isu dugaan korupsi itu, Dito mengaku sudah menjelaskan duduk perkaranya kepada aparat hukum. Sementara mentan Syahrul saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka.
Hari ini Senin 2 Oktober 2023, sejumlah aliansi buruh bakal menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Ribuan aparat keamanan pun disiagakan untuk mengamankan jalannya demonstrasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko menyebut total ada 6.520 personel gabungan disiagakan. Rincinya mulai dari 4.530 personel Polri dan 1.680 personel TNI, kemudian 310 personel dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Truno Yudo menambahkan pihaknya turut menyiapkan pengalihan arus lalu lintas di sekitar lokasi. Arus lalu lintas yang dialihkan yaitu dari arah HI menuju Jalan Merdeka Barat dialihkan ke Jalan Budi Kemuliaan atau Jalan Merdeka Selatan. Arus lalu lintas dari arah Tugu Tani menuju Jalan Merdeka Utara dialihkan ke Jalan Perwira Situasional. Arus lalu lintas dari arah Jalan Hayam Wuruk menuju Jalan Majapahit, Jalan Merdeka Utara dialihkan ke Jalan Juanda atau ke Jalan Suryo Pranoto. Jalan Abdul Muiz menuju Jalan Gajah Mada dialihkan ke Jalan Tanah Abang 1. Dalam aksi tersebut, para buruh akan menuntut kenaikan upah dan minta diturunkan harga beras. Sebab saat ini, harga beras menjulang tinggi hingga mencekik leher. Kabidokes Polda Jawa Tengah Kombes Pol Sumi Hastri mengungkap kondisi terkini FF, korban perundungan yang dilakukan siswa SMP di Cilacap, Jawa Tengah. Dikatakannya FF segera bisa pulang dari rumah sakit. Sebelumnya beredar kabar jika FF meninggal dunia akibat dianiaya oleh kakak kelasnya berinisial NK 15 tahun. Kabar tersebut beredar setelah disebarkan salah satu akun Facebook pada Kamis 28 September 2023. Akun Facebook tersebut juga mengunggah kondisi FF yang tengah terbaring di rumah sakit. Namun, kabar tersebut hanyalah hoax. Faktanya, FF saat ini sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Margono Soekarjo, Purwokerto. Kombes Pol Sumi Hastri bahkan menyebut FF segera bisa pulang dari rumah sakit. Berdasarkan foto MRI dan scan toraks, keadaan FF dalam kondisi baik. Sebelumnya, FF sendiri mengeluh sesak nafas beberapa hari setelah penganiayaan tersebut. Ia berdoa agar siswa kelas 8 tersebut segera pulih dan kembali ke keluarganya. Nantinya, kondisi kesehatan FF akan selalu dipantau.
Status petugas partai yang dilontarkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada kadernya termasuk Presiden beberapa waktu lalu dinilai saat ini jadi sikap Jokowi mulai bermain api. Merasa dicibir karena kalimat tersebut, Megawati pun membalas. Di Rapat Kerja Nasional 6 PDIP di Kemayoran, Jakarta pada Minggu, Megawati merasa aneh dengan pernyataannya soal petugas partai itu. Ia pun mengatakan jika dirinya juga merupakan petugas partai yang sudah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Megawati kemudian seolah menyindir Jokowi yang tidak mencoba menjelaskan bagaimana maksud dari petugas partai yang sudah diatur dari ADART partai sehingga menimbulkan kontradiktif di luaran. Reshuffle Menteri Kabinet Indonesia Maju mencuat ke publik. Saat dikonfirmasi mengenai kebenaran kabar itu, Presiden Joko Widodo hanya menggelengkan kepala. Presiden Jokowi lantas balik bertanya dari siapa isu reshuffle tersebut. Ekspresi wajahnya juga langsung berubah, bahkan kepala negara juga tampak menaikkan alisnya. Adapun sebelum pertanyaan reshuffle ini dilontarkan, Jokowi tampak sumringah menjelaskan acara Istana Berbatik. Adapun Jokowi ditanya soal isu reshuffle tersebut setelah acara Istana Berbatik yang digelar di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat pada Minggu 1 Oktober 2023 malam. Diketahui isu reshuffle ini mencuat setelah dua Menteri Kabinet Indonesia Maju terseret dalam pusaran kasus korupsi. Mereka ialah Menpora Dito Aryo Tejo dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Soal isu dugaan korupsi itu, Dito mengaku sudah menjelaskan duduk perkaranya kepada aparat hukum. Sementara mentan Syahrul saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka.
Hari ini Senin 2 Oktober 2023, sejumlah aliansi buruh bakal menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Ribuan aparat keamanan pun disiagakan untuk mengamankan jalannya demonstrasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko menyebut total ada 6.520 personel gabungan disiagakan. Rincinya, mulai dari 4.530 personel Polri dan 1.680 personel TNI, kemudian 310 personel dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Truno Yudo menambahkan pihaknya turut menyiapkan pengalihan arus lalu lintas di sekitar lokasi. Arus lalu lintas yang dialihkan yaitu dari arah HI menuju Jalan Merdeka Barat dialihkan ke Jalan Budi Kemuliaan atau Jalan Merdeka Selatan. Arus lalu lintas dari arah Tugu Tani menuju Jalan Merdeka Utara dialihkan ke Jalan Perwira Situasional. Arus lalu lintas dari arah Jalan Hayam Wuruk menuju Jalan Majapahit, Jalan Merdeka Utara dialihkan ke Jalan Juanda atau ke Jalan Suryo Pranoto. Jalan Abdul Muiz menuju Jalan Gajah Mada dialihkan ke Jalan Tanah Abang 1. Dalam aksi tersebut, para buruh akan menuntut kenaikan upah dan minta diturunkan harga beras. Sebab saat ini, harga beras menjulang tinggi hingga mencekik leher. Kabidokes Polda Jawa Tengah Kombes Pol Sumi Hastri mengungkap kondisi terkini FF, korban perundungan yang dilakukan siswa SMP di Cilacap, Jawa Tengah. Dikatakannya FF segera bisa pulang dari rumah sakit. Sebelumnya beredar kabar jika FF meninggal dunia akibat dianiaya oleh kakak kelasnya berinisial NK 15 tahun. Kabar tersebut beredar setelah disebarkan salah satu akun Facebook pada Kamis 28 September 2023. Akun Facebook tersebut juga mengunggah kondisi FF yang tengah terbaring di rumah sakit. Namun, kabar tersebut hanyalah hoax. Faktanya, FF saat ini sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Margono Soekarjo, Purwokerto. Kombes Pol Sumi Hastri bahkan menyebut FF segera bisa pulang dari rumah sakit. Berdasarkan foto MRI dan scan toraks, keadaan FF dalam kondisi baik. Sebelumnya, FF sendiri mengeluh sesak nafas beberapa hari setelah penganiayaan tersebut. Ia berdoa agar siswa kelas 8 tersebut segera pulih dan kembali ke keluarganya. Nantinya, kondisi kesehatan FF akan selalu dipantau.
Status petugas partai yang dilontarkan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, pada kadernya termasuk Presiden beberapa waktu lalu, dinilai saat ini jadi sikap Jokowi mulai bermain api. Merasa dicibir karena kalimat tersebut, Megawati pun membalas. Di Rapat Kerja Nasional 6 PDIP di Kemayoran, Jakarta pada Minggu, Megawati merasa aneh dengan pernyataannya soal petugas partai itu. Ia pun mengatakan jika dirinya juga merupakan petugas partai yang sudah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Megawati kemudian seolah menyindir Jokowi yang tidak mencoba menjelaskan bagaimana maksud dari petugas partai yang sudah diatur dari ADART partai sehingga menimbulkan kontradiktif di luaran. Reshuffle Menteri Kabinet Indonesia Maju mencuat ke publik. Saat dikonfirmasi mengenai kebenaran kabar itu, Presiden Joko Widodo hanya menggelengkan kepala. Presiden Jokowi lantas balik bertanya dari siapa isu reshuffle tersebut. Ekspresi wajahnya juga langsung berubah, bahkan kepala negara juga tampak menaikkan alisnya. Adapun sebelum pertanyaan reshuffle ini dilontarkan, Jokowi tampak sumringah menjelaskan acara Istana Berbatik. Adapun Jokowi ditanya soal isu reshuffle tersebut setelah acara Istana Berbatik yang digelar di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat pada Minggu 1 Oktober 2023 malam. Diketahui isu reshuffle ini mencuat setelah dua Menteri Kabinet Indonesia Maju terseret dalam pusaran kasus korupsi. Mereka ialah Menpora Dito Aryo Tejo dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Soal isu dugaan korupsi itu, Dito mengaku sudah menjelaskan duduk perkaranya kepada aparat hukum. Sementara mentan Syahrul saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka.
hari ini Senin 2 Oktober 2023, sejumlah aliansi buruh bakal menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Ribuan aparat keamanan pun disiagakan untuk mengamankan jalannya demonstrasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko menyebut total ada 6.520 personel gabungan disiagakan. Rincinya, mulai dari 4.530 personel Polri dan 1.680 personel TNI, kemudian 310 personel dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Truno Yudo menambahkan pihaknya turut menyiapkan pengalihan arus lalu lintas di sekitar lokasi. Arus lalu lintas yang dialihkan yaitu dari arah HI menuju Jalan Merdeka Barat dialihkan ke Jalan Budi Kemuliaan atau Jalan Merdeka Selatan. Arus lalu lintas dari arah Tugu Tani menuju Jalan Merdeka Utara dialihkan ke Jalan Perwira Situasional. Arus lalu lintas dari arah Jalan Hayam Wuruk menuju Jalan Majapahit, Jalan Merdeka Utara dialihkan ke Jalan Juanda atau ke Jalan Suryo Pranoto. Jalan Abdul Muiz menuju Jalan Gajah Mada dialihkan ke Jalan Tanah Abang 1. Dalam aksi tersebut, para buruh akan menuntut kenaikan upah dan minta diturunkan harga beras. Sebab saat ini, harga beras menjulang tinggi hingga mencekik leher. Kabidokes Polda Jawa Tengah Kombes Pol Sumi Hastri mengungkap kondisi terkini FF, korban perundungan yang dilakukan siswa SMP di Cilacap, Jawa Tengah. Dikatakannya FF segera bisa pulang dari rumah sakit. Sebelumnya beredar kabar jika FF meninggal dunia akibat dianiaya oleh kakak kelasnya berinisial NK 15 tahun. Kabar tersebut beredar setelah disebarkan salah satu akun Facebook pada Kamis 28 September 2023. Akun Facebook tersebut juga mengunggah kondisi FF yang tengah terbaring di rumah sakit. Namun, kabar tersebut hanyalah hoax. Faktanya, FF saat ini sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Margono Soekarjo, Purwokerto. Kombes Pol Sumi Hastri bahkan menyebut FF segera bisa pulang dari rumah sakit. Berdasarkan foto MRI dan scan toraks, keadaan FF dalam kondisi baik. Sebelumnya, FF sendiri mengeluh sesak nafas beberapa hari setelah penganiayaan tersebut. Ia berdoa agar siswa kelas 8 tersebut segera pulih dan kembali ke keluarganya. Nantinya, kondisi kesehatan FF akan selalu dipantau.
Status petugas partai yang dilontarkan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, pada kadernya termasuk Presiden beberapa waktu lalu, dinilai saat ini jadi sikap Jokowi mulai bermain api. Merasa dicibir karena kalimat tersebut, Megawati pun membalas. Di Rapat Kerja Nasional 6 PDIP di Kemayoran, Jakarta pada Minggu, Megawati merasa aneh dengan pernyataannya soal petugas partai itu. Ia pun mengatakan jika dirinya juga merupakan petugas partai yang sudah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Megawati kemudian seolah menyindir Jokowi yang tidak mencoba menjelaskan bagaimana maksud dari petugas partai yang sudah diatur dari ADART partai sehingga menimbulkan kontradiktif di luaran. Reshuffle Menteri Kabinet Indonesia Maju mencuat ke publik. Saat dikonfirmasi mengenai kebenaran kabar itu, Presiden Joko Widodo hanya menggelengkan kepala. Presiden Jokowi lantas balik bertanya dari siapa isu reshuffle tersebut. Ekspresi wajahnya juga langsung berubah, bahkan kepala negara juga tampak menaikkan alisnya. Adapun sebelum pertanyaan reshuffle ini dilontarkan, Jokowi tampak sumringah menjelaskan acara Istana Berbatik. Adapun Jokowi ditanya soal isu reshuffle tersebut setelah acara Istana Berbatik yang digelar di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat pada Minggu 1 Oktober 2023 malam. Diketahui isu reshuffle ini mencuat setelah dua Menteri Kabinet Indonesia Maju terseret dalam pusaran kasus korupsi. Mereka ialah Menpora Dito Aryo Tejo dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Soal isu dugaan korupsi itu, Dito mengaku sudah menjelaskan duduk perkaranya kepada aparat hukum. Sementara mentan Syahrul saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka.
Hari ini Senin 2 Oktober 2023, sejumlah aliansi buruh bakal menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Ribuan aparat keamanan pun disiagakan untuk mengamankan jalannya demonstrasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko menyebut total ada 6.520 personel gabungan disiagakan. Rincinya, mulai dari 4.530 personel Polri dan 1.680 personel TNI, kemudian 310 personel dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Truno Yudo menambahkan pihaknya turut menyiapkan pengalihan arus lalu lintas di sekitar lokasi. Arus lalu lintas yang dialihkan yaitu dari arah HI menuju Jalan Merdeka Barat dialihkan ke Jalan Budi Kemuliaan atau Jalan Merdeka Selatan. Arus lalu lintas dari arah Tugu Tani menuju Jalan Merdeka Utara dialihkan ke Jalan Perwira Situasional. Arus lalu lintas dari arah Jalan Hayam Wuruk menuju Jalan Majapahit, Jalan Merdeka Utara dialihkan ke Jalan Juanda atau ke Jalan Suryo Pranoto. Jalan Abdul Muiz menuju Jalan Gajah Mada dialihkan ke Jalan Tanah Abang 1. Dalam aksi tersebut, para buruh akan menuntut kenaikan upah dan minta diturunkan harga beras. Sebab saat ini, harga beras menjulang tinggi hingga mencekik leher. Kabidokes Polda Jawa Tengah Kombes Pol Sumi Hastri mengungkap kondisi terkini FF, korban perundungan yang dilakukan siswa SMP di Cilacap, Jawa Tengah. Dikatakannya FF segera bisa pulang dari rumah sakit. Sebelumnya beredar kabar jika FF meninggal dunia akibat dianiaya oleh kakak kelasnya berinisial NK 15 tahun. Kabar tersebut beredar setelah disebarkan salah satu akun Facebook pada Kamis 28 September 2023. Akun Facebook tersebut juga mengunggah kondisi FF yang tengah terbaring di rumah sakit. Namun, kabar tersebut hanyalah hoax. Faktanya, FF saat ini sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Margono Soekarjo, Purwokerto. Kombes Pol Sumi Hastri bahkan menyebut FF segera bisa pulang dari rumah sakit. Berdasarkan foto MRI dan scan toraks, keadaan FF dalam kondisi baik. Sebelumnya, FF sendiri mengeluh sesak nafas beberapa hari setelah penganiayaan tersebut. Ia berdoa agar siswa kelas 8 tersebut segera pulih dan kembali ke keluarganya. Nantinya, kondisi kesehatan FF akan selalu dipantau.
Status petugas partai yang dilontarkan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, pada kadernya termasuk Presiden beberapa waktu lalu, dinilai saat ini jadi sikap Jokowi mulai bermain api. Merasa dicibir karena kalimat tersebut, Megawati pun membalas. Di Rapat Kerja Nasional 6 PDIP di Kemayoran, Jakarta pada Minggu, Megawati merasa aneh dengan pernyataannya soal petugas partai itu. Ia pun mengatakan jika dirinya juga merupakan petugas partai yang sudah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Megawati kemudian seolah menyindir Jokowi yang tidak mencoba menjelaskan bagaimana maksud dari petugas partai yang sudah diatur dari ADART partai sehingga menimbulkan kontradiktif di luaran. Reshuffle Menteri Kabinet Indonesia Maju mencuat ke publik. Saat dikonfirmasi mengenai kebenaran kabar itu, Presiden Joko Widodo hanya menggelengkan kepala. Presiden Jokowi lantas balik bertanya dari siapa isu reshuffle tersebut. Ekspresi wajahnya juga langsung berubah, bahkan kepala negara juga tampak menaikkan alisnya. Adapun sebelum pertanyaan reshuffle ini dilontarkan, Jokowi tampak sumringah menjelaskan acara Istana Berbatik. Adapun Jokowi ditanya soal isu reshuffle tersebut setelah acara Istana Berbatik yang digelar di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat pada Minggu 1 Oktober 2023 malam. Diketahui isu reshuffle ini mencuat setelah dua Menteri Kabinet Indonesia Maju terseret dalam pusaran kasus korupsi. Mereka ialah Menpora Dito Aryo Tejo dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Soal isu dugaan korupsi itu, Dito mengaku sudah menjelaskan duduk perkaranya kepada aparat hukum. Sementara mentan Syahrul saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka.
hari ini Senin 2 Oktober 2023, sejumlah aliansi buruh bakal menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Ribuan aparat keamanan pun disiagakan untuk mengamankan jalannya demonstrasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko menyebut total ada 6.520 personel gabungan disiagakan. Rincinya, mulai dari 4.530 personel Polri dan 1.680 personel TNI, kemudian 310 personel dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Truno Yudo menambahkan pihaknya turut menyiapkan pengalihan arus lalu lintas di sekitar lokasi. Arus lalu lintas yang dialihkan yaitu dari arah HI menuju Jalan Merdeka Barat dialihkan ke Jalan Budi Kemuliaan atau Jalan Merdeka Selatan. Arus lalu lintas dari arah Tugu Tani menuju Jalan Merdeka Utara dialihkan ke Jalan Perwira Situasional. Arus lalu lintas dari arah Jalan Hayam Wuruk menuju Jalan Majapahit, Jalan Merdeka Utara dialihkan ke Jalan Juanda atau ke Jalan Suryo Pranoto. Jalan Abdul Muiz menuju Jalan Gajah Mada dialihkan ke Jalan Tanah Abang 1. Dalam aksi tersebut, para buruh akan menuntut kenaikan upah dan minta diturunkan harga beras. Sebab saat ini, harga beras menjulang tinggi hingga mencekik leher. Kabidokes Polda Jawa Tengah Kombes Pol Sumi Hastri mengungkap kondisi terkini FF, korban perundungan yang dilakukan siswa SMP di Cilacap, Jawa Tengah. Dikatakannya FF segera bisa pulang dari rumah sakit. Sebelumnya beredar kabar jika FF meninggal dunia akibat dianiaya oleh kakak kelasnya berinisial NK 15 tahun. Kabar tersebut beredar setelah disebarkan salah satu akun Facebook pada Kamis 28 September 2023. Akun Facebook tersebut juga mengunggah kondisi FF yang tengah terbaring di rumah sakit. Namun, kabar tersebut hanyalah hoax. Faktanya, FF saat ini sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Margono Soekarjo, Purwokerto. Kombes Pol Sumi Hastri bahkan menyebut FF segera bisa pulang dari rumah sakit. Berdasarkan foto MRI dan scan toraks, keadaan FF dalam kondisi baik. Sebelumnya, FF sendiri mengeluh sesak nafas beberapa hari setelah penganiayaan tersebut. Ia berdoa agar siswa kelas 8 tersebut segera pulih dan kembali ke keluarganya. Nantinya, kondisi kesehatan FF akan selalu dipantau.
Status petugas partai yang dilontarkan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, pada kadernya termasuk Presiden beberapa waktu lalu, dinilai saat ini jadi sikap Jokowi mulai bermain api. Merasa dicibir karena kalimat tersebut, Megawati pun membalas. Di Rapat Kerja Nasional 6 PDIP di Kemayoran, Jakarta pada Minggu, Megawati merasa aneh dengan pernyataannya soal petugas partai itu. Ia pun mengatakan jika dirinya juga merupakan petugas partai yang sudah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Megawati kemudian seolah menyindir Jokowi yang tidak mencoba menjelaskan bagaimana maksud dari petugas partai yang sudah diatur dari ADART partai sehingga menimbulkan kontradiktif di luaran. Reshuffle Menteri Kabinet Indonesia Maju mencuat ke publik. Saat dikonfirmasi mengenai kebenaran kabar itu, Presiden Joko Widodo hanya menggelengkan kepala. Presiden Jokowi lantas balik bertanya dari siapa isu reshuffle tersebut. Ekspresi wajahnya juga langsung berubah, bahkan kepala negara juga tampak menaikkan alisnya. Adapun sebelum pertanyaan reshuffle ini dilontarkan, Jokowi tampak sumringah